Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas atau menyelesaikan latihan soal halaman 59 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5, yaitu tentang kecepatan. Sebelum masuk ke latihan soal, perlu saya sampaikan bahwa syarat utama untuk bisa materi ini, pertama yaitu menguasai tentang konversi satuan panjang, yang kedua menguasai tentang konversi satuan waktu. Selanjutnya, hafal tentang rumus kecepatan. Rumus kecepatan yaitu jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Langsung untuk latihan soal yang pertama. Edo seorang pelari yang mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Jadi diketahui jaraknya ada 100 meter, waktunya 10 detik. Ditanyakan kecepatannya. Untuk menyelesaikan soal demikian, diingat rumus kecepatan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Ini sama saja, jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Yaitu 100 meter dibagi waktunya 10 detik. 100 bagi 10 sama dengan 10. Bila demikian, kecepatannya adalah 10 meter per detik. Berikutnya latihan soal nomor 2. Sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah berapa meter per menit? Sebelum saya lanjutkan di sini, perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk menguasai materi ini adalah dasarnya lancar atau menguasai terlebih dahulu, yaitu konversi satuan panjang dan satuan waktu. Selain itu, perhatikan ketika menyelesaikan pekerjaan. Apa yang diminta di sini diminta adalah kecepatan meter per menit, dan ini sebagai kunci utama juga. Jadi nanti satuan waktu ataupun jaraknya sesuaikan dengan yang dimintakan. Kita lanjutkan kembali. Untuk menyelesaikan soal ini berarti tinggal ini, karena satuan waktu maupun satuan jaraknya sudah sama, yaitu jarak adalah meter, waktunya adalah menit, maka tinggal masuk di rumus kecepatan, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? 2000 dibagi waktu yaitu 10. 2000 bagi 10 hilang 0 sama saja dengan 200. Bila demikian, kecepatannya adalah 200 meter per menit. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 3. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah berapa kilometer per jam? Perhatikan di sini, berarti kita fokuskan kepada yang ditanyakan, yaitu berapa kilometer per jam. Untuk menyelesaikannya bagaimana caranya? Satuan panjang ataupun satuan waktunya samakan seperti yang dimintakan. Satuan panjangnya ini adalah kilometer. Bila demikian, jarak 6000 meter berubah ke bentuk kilometer. 6000 meter sama dengan berapa kilometer? Meter ke kilometer adalah naik 3 tingkat. Dalam konversi satuan panjangnya diingat, yaitu naik 3 tingkat. Kalau demikian, 6000 ini naik 3 tingkat, tinggal 0 belakangnya hilang 1, 2, 3, hilang 0, 3 menjadi 6. Sekarang sudah kita ketahui bahwa jaraknya adalah 6 km. Sedangkan waktunya 5 menit di sini diminta ke bentuk jam. Bila demikian, menit jadikan ke jam. Caranya bagaimana? Menit ke jam naik 1 tingkat. Kalau naik diapakan? Itu dibagi 60. Bila demikian, 5 menit sama dengan 5 dibagi 60 atau per 60. Sama dengan 5 bagi 5 1, 60 bagi 5 12. Berarti 1 per 12 jam. Sekarang setelah satuan waktu ataupun jaraknya sudah sesuai dengan yang dimintakan, yaitu kilometer per jam, tinggal masukkan ke rumus kecepatan. Rumus kecepatan yaitu bagaimana? Jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Yaitu 6 km. Dibagi waktunya ini sudah 1 per 12. 6 dibagi 1 per
12. Caranya pembagian berubah ke bentuk perkalian. Sekarang 6 dikali 1/12 menjadi 12/1. Sama dengan 6 kali 12, 72/1 sama dengan 72. Bila demikian, kecepatannya adalah 72 km per jam. Selanjutnya nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan mobil tersebut adalah berapa kilometer per jam? Jadi di sini sudah diketahui bahwa jaraknya adalah 20 km sedangkan waktu tempuhnya 15 menit. Ditanyakan kecepatan dalam kilometer per jam. Kalau demikian bagaimana? Samakan ke arah jarak maupun waktu di kecepatannya. Karena permintaannya adalah kilometer, berarti jarak ke kilometer. Dan ini ternyata sudah dalam bentuk kilometer, tidak perlu dirubah. Selanjutnya waktu, di sini 5 menit, di sini mintanya adalah ke jam. Bila demikian waktunya kita rubah terlebih dahulu ke bentuk jam. 15 menit, menit ke jam berarti dibagi 60. Bila demikian 15 bagi 60 atau 15 per 60. 15 per 60, 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4, berarti 1/4 apa? Jam. Selanjutnya, setelah satuan jarak maupun waktunya sudah sama dengan kecepatan yang dimintakan, tinggal masukkan ke rumus mencari kecepatan. Rumusnya itu jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? Yaitu 20 dibagi waktunya yaitu 1/4. 20 dibagi 1/4 sama dengan 20 dikali, ya, pembagian berubah ke bentuk perkalian. Dikali berapa? 1/4 berubah menjadi 4/1 sama dengan 20 kali 4 sama dengan 80/1. 80/1 sama dengan 80 bagi 1 yaitu 80. Bila demikian kecepatannya adalah 80 km per jam. Selanjutnya nomor 5. Sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah berapa kilometer per jam? Cara penyelesaiannya itu bagaimana? Samakan dulu satuan panjang ataupun satuan waktunya ke bentuk kecepatan yang dimintakan. Kecepatan yang diminta adalah kilometer, ini sudah sama. Waktunya adalah yang diminta jam, ini menit. Bila demikian satuan waktunya harus dirubah terlebih dahulu, yaitu menit jadikan ke jam, yaitu dibagi 60 karena naik satu tingkat, berarti 20/60. 20/60 sama dengan 2 dibagi 6. 2 bagi 6 atau 2/6, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, berarti 1/3. 1/3 apa? Yaitu 1/3 jam. Selanjutnya, setelah satuan waktu maupun jarak sama, tinggal masuk ke rumus kecepatan, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? Yaitu 40. Waktunya 1/3. 40 dibagi 1/3. 40 dibagi, sekarang rubahlah pembagian menjadi perkalian. 1/3 menjadi 3/1 sama dengan 40 kali 3. 40 kali 3 120/1. 120/1 samanya dengan 120 dibagi 1 yaitu 120. Bila demikian kecepatannya adalah 120 km per jam. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 6. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah berapa kilometer per jam? Jadi di sini sudah diketahui bahwa waktunya adalah 6 menit. Sedangkan jarak tempuhnya yaitu 12 km. Berapa kecepatan dalam bentuk kilometer per jam? Di sini satuan jaraknya diminta dalam bentuk kilometer, berarti ini sudah sama. Sedangkan waktunya di sini mintakan dalam bentuk jam, di sini masih menit. Kalau demikian menit dirubah atau dikonversikan ke bentuk jam.
6 menit sama dengan berapa jam? Sama dengan menit ke jam, ingat, yaitu satu tingkat dibagi 60. Demikian 6 menit, 6 berarti 6 per, atau dibagi 60. 6 bagi 6, 1, 60 bagi 6 sama dengan 10. Berarti 1 per 10 jam. Selanjutnya tinggal masukkan ke rumus mencari kecepatan. Bagaimana itu? Jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? Yaitu 12 km atau 12 dibagi waktunya itu 1 per 10 jam atau dibagi 1 per 10 sama dengan 12. Rubah pembagian menjadi perkalian, dikali 1 per 10 menjadi 10 per 1. 12 kali 10 sama dengan 120 per 1 sama dengan 120. Bila demikian, kecepatannya adalah 120 km per jam. Berikutnya latihan soal untuk nomor 7. Sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit dapat menempuh jarak 12,5 km. Kapal tersebut berkecepatan berapa kilometer per jam? Jadi di sini ada waktu tempuhnya itu 15 menit. Sedangkan jarak tempuhnya 12,5 km. Ditanyakan kecepatan dalam bentuk kilometer per jam. Satuan panjangnya kilometer sudah sama. Satuan waktunya diminta ke bentuk jam, di sini masih menit. Bila demikian, menit rubah dulu ke bentuk jam. 15 menit sama dengan berapa jam? Itu dibagi dengan cara, karena menit ke jam naik satu tingkat, maka dibagi 60. 15 per 60 sama halnya dengan 15 dibagi 60. Ini sama. 15 per 60 sama dengan 15 dibagi 60. Selanjutnya disederhanakan saja. 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4. Sehingga sekarang bentuknya 1 per 4 jam. Setelah satuan waktu maupun jarak sama, tinggal kita masukkan ke rumus mencari kecepatan, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Yaitu 12,5. Waktunya berapa? Yaitu 1 per 4. Di sini untuk menghitungnya, samakan terlebih dahulu ke bentuk, boleh sama-sama dalam bentuk bilangan desimal, cara susun desimal diingat materi sebelumnya, atau bisa samakan ke bentuk pecahan. Dan di sini saya akan menyusunnya ke dalam bentuk atau cara susun desimal. Caranya 1 per 4 rubah dulu ke bentuk desimal. Caranya 1 dibagi 4. 1 bagi 4 tambah 0, 0, 10 bagi 4, 2, 4 kali 2, 8. 10 kurangi 8, tinggal 2. 2 tambahkan 0 menjadi 20 bagi 4, 5. Sehingga 1 per 4 sama halnya dengan 0,25. 0,25. Ini hapus. Sehingga sekarang menjadi 12,5 dibagi 0,25. Setelah demikian, bagaimana? Samakan ke bentuk bilangan bulat. 0,25 ini pindahkan koma 1 2 menjadi 25. Di sini bagaimana? Ini pun sama karena di sini pindah 2 kali atau sama-sama dibagi. Di sini dikali 100, berarti sini pun sama. 12,5 pindah koma 1 2 menjadi 1250 dibagi 25. 1250 bagi 25 itu berapa? Yaitu bila demikian, kecepatan dari kapal tersebut adalah 50 km per jam. Selanjutnya, latihan soal untuk nomor 8. Bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Bagaimana cara penyelesaian soal demikian? Caranya yaitu samakan kecepatan dari bus tersebut. Apakah mau disamakan ke kilometer per jam atau meter per detik, itu bebas, tinggal pilih saja. Dan di sini saya akan menyamakan ke bentuk meter per detik. Berarti yang harus dirubah yaitu bus Antasena atau kecepatan dari bus Antasena. Atau kecepatan bus Antasena.
60 km per jam. Kita rubah, ingat ini jarak berarti 60, C sama dengan 60 km dirubah ke bentuk apa yaitu meter. 60 km ke meter berarti turun 3 tingkat. Demikian tinggal tambah 0, 3, 1, 2, 3. Ini sekarang sudah bentuknya meter. Sedangkan waktunya ini jam milik Antasena, sedangkan bus Bima dalam bentuk detik. Kita samakan ke bentuk detik. 1 jam itu berapa detik? 1 jam berarti berapa? 360. 1 dikali 60 kali 60 atau turun 2 tingkat berarti 360 3600 detik. Selanjutnya tinggal memasukkan ke rumus mencari kecepatan, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? 60 ribu meter dibagi waktunya yaitu 3600 detik. Ini hilang 2, ini pun hilang 2. 600 dibagi 36. Ini bisa sama-sama dibagi 4. 36 kalau dibagi 4 berarti 9. Ini 600 dibagi 4 150. 150 bagi 9. Ini bisa sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3 3. 150 atau 15 bagi 3 sama dengan 50. Sekarang 50 bagi 3. 50 bagi 3 itu berapa? Hitung di sebelah sini. 50 dibagi 3. 5 bagi 3 1, 3 kali 1 3, 5 dikurangi 3 2. Sekarang masukkan 0. 20 bagi 3 6, 3 kali 6 18. 20 kurangi 18 tinggal 2. 2 masukkan 0, sini koma. 20 bagi 3 6, 3 kali 6 18. 20 kurangi 18 2. Masukkan 0, 20 bagi 3 6. Sekarang sudah kita ketahui kecepatan dari bus Antasena, yaitu saya taruh di sini 16,66 meter per detik. Setelah kita ketahui, saya masukkan sini saja ini, sama dengan 16,66 m per detik. Setelah kita ketahui satuan atau kecepatannya, yaitu masing-masing bus Antasena 16,66 meter per detik, sedangkan bus Bima adalah 20 meter per detik. Mana yang lebih cepat? Tentunya yang lebih cepat adalah bus Bima. Mengapa bus Bima lebih cepat? Karena bus Bima dalam waktu 1 detik mampu menempuh 20 meter. Sedangkan bus Antasena dalam waktu 1 detik hanya mampu menempuh 16 meter. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.